Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar menentukan jenis segitiga yang merupakan bagian dari pembelajaran teorema Pythagoras, mata pelajaran matematika kelas 8 semester 2. Perhatikan segitiga ACB dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C. Pada segitiga yang pertama, C kuadrat lebih kecil dari jumlah A kuadrat plus B kuadrat. Hal ini artinya jika C kuadrat kurang dari jumlah A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Lanjut pada segitiga yang kedua, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Hal ini artinya, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga siku-siku di C. Serta yang ketiga, C kuadrat lebih besar dari jumlah A kuadrat plus B kuadrat. Hal ini artinya, jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Untuk lebih mudahnya, marilah kita perhatikan contoh soal yang merupakan contoh soal dari Ayo Berlatih 6.3 halaman 31 nomor 1 pada buku paket. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Di sini disajikan 8 soal ya teman-teman. Marilah kita selesaikan bersama-sama. Ya, untuk soal A, panjang sisi-sisinya 13, 9, dan 11. Kita misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 9, B sama dengan 11, dan C sama dengan 13. Mari kita hitung bersama-sama ya teman-teman. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 9 kuadrat plus 11 kuadrat sama dengan 81 plus 121 sama dengan 202. Hal ini dapat ditarik kesimpulan ya teman-teman, bahwa C kuadrat tidak sama dengan jumlah A kuadrat plus B kuadrat. Berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku, karena C kuadrat kurang dari jumlah A kuadrat plus B kuadrat. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Soal B, sisi-sisinya mempunyai panjang 8, 17, dan 15. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 8, B sama dengan 15, dan C sama dengan 17. Mari kita hitung nilai-nilai dari C kuadrat dan penjumlahan A kuadrat plus B kuadrat teman-teman. C kuadrat sama dengan 17 kuadrat
sama dengan 289. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat sama dengan 64 plus 225 sama dengan 289. Kesimpulannya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti bahwa segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku, teman-teman. Soal C, panjang sisinya 130, 120, dan 50. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 50, B sama dengan 120, dan C sama dengan 130. Angka-angka kita masukkan ya teman-teman. C kuadrat sama dengan 130 kuadrat sama dengan 16.900. Serta A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 50 kuadrat plus 120 kuadrat sama dengan 2.500 plus 14.400 sama dengan 16.900. Kesimpulannya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku. Soal D, panjang sisinya 12, 16, dan 5. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 5, B sama dengan 12, dan C sama dengan 16. Angka kita masukkan sehingga menjadi C kuadrat sama dengan 16 kuadrat sama dengan 256. Serta A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 25 plus 144 sama dengan 169. Kesimpulannya, C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul, teman-teman. Soal E, panjang sisinya 10, 20, dan 24. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 10, B sama dengan 20, dan C sama dengan 24. Angka-angka kita masukkan ya teman-teman. C kuadrat sama dengan 24 kuadrat sama dengan 576. Serta A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 20 kuadrat sama dengan 100 plus 400 sama dengan 500. Kesimpulannya, C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadrat lebih besar dari jumlah A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul, teman-teman. Soal F, panjang sisinya 18, 22, dan 12. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 12, B sama dengan 18, dan C sama dengan 22. Angka-angka kita masukkan sehingga C kuadrat sama dengan 22 kuadrat sama dengan 484. Serta A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 12 kuadrat plus 18 kuadrat sama dengan 144 plus 324 sama dengan 468. Kesimpulannya, C kuadrat tidak sama dengan jumlah A kuadrat plus B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul, teman-teman.
Soal G, panjang sisinya 1,73, 2,23, serta 1,41. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 1,41, B sama dengan 1,73, dan C sama dengan 2,23. Angka-angka kita masukkan ya teman-teman, sehingga menjadi C kuadrat sama dengan 2,23 kuadrat sama dengan 4,9729. Serta A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1,41 kuadrat plus 1,73 kuadrat sama dengan 1,9881 plus 2,9929 sama dengan 4,9810. Kesimpulannya, C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku, karena C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Serta soal H, sisinya 12, 36, dan 35. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A sama dengan 12, B sama dengan 35, dan C sama dengan 36. Kita masukkan angka-angkanya sehingga C kuadrat sama dengan 36 kuadrat sama dengan 1296. Serta A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 12 kuadrat plus 35 kuadrat sama dengan 144 plus 1225 sama dengan 1369. Kesimpulannya, C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku, karena C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip, teman-teman. Ya teman-teman, selanjutnya untuk latihan soal yang nomor 2 dan selanjutnya insya Allah ya nanti akan kita bahas di pembelajaran video selanjutnya pada 6.4 ya teman-teman. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.